Selamat datang di tutorial basis data lanjut dengan Oracle Praktikum 1. Dengan materi pendahuluan PLSQL. Tentang PLSQL singkatan dari Programming Language, yaitu bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relation. Keuntungan penggunaan PLSQL: terintegrasi, pengembangan program yang bersifat modular, portable. Deklarasi variabel. Tujuan pembelajaran: mengenal blok PLSQL beserta bagiannya, memahami variabel dari dalam PLSQL, dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PLSQL. Struktur blok PLSQL. PLSQL merupakan blok struktur language, dalam arti program yang ditulis dengan PLSQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Deklarasi, bagian yang dapat dijalankan executable, bagian penanganan kesalahan, exception handling. Bagian deklarasi dan penanganan kesalahan sifatnya opsional, bisa ditulis, bisa tidak ditulis. Secara umum PLSQL sebagai berikut ini. Declare merupakan bagian deklarasi. Antara begin dan end merupakan bagian yang dapat dijalankan ke executable. Exception merupakan bagian penanganan kesalahan. Tipe-tipe blok. Ada 3 tipe, yaitu anymorph, prosedur, function. Dan berikut ini terdapat contoh sintaknya. Konstruksi program. PLSQL dapat digunakan pada dua lingkungan, yaitu Oracle Server dan Oracle Development Tools. Berikut ini bagian-bagian PLSQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berada tersebut. Tool construct, yaitu Anymorph blocks, application procedure or function, application package, application trigger, dan object types. Kemudian database server construct, terdapat Anymorph block, store procedure or function, store package, database trigger, dan object types. Penggunaan variabel. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan untuk menyimpan data sementara, memanipulasi nilai yang sudah tersimpan, reusability, memudahkan maintenance. Penanganan variabel dalam PLSQL. Variabel dalam PLSQL dapat digunakan dalam berbagai cara berikut. Deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi, menandai nilai baru pada bagian yang dapat dijalankan. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe variabel. Tipe-tipe variabel dalam PLSQL yaitu scalar, composite, reference, loop. Berikut ini terdapat tipe data, boolean, date, block, long, number, file, and varchar 2. Penggunaan variabel ISQL plus dengan blok PLSQL. Deklarasi variabel PLSQL. Deklarasi variabel dalam PLSQL mempunyai sintaks umum sebagai berikut ini. Contohnya yaitu declare v_date, v_depno number 2 not null sama dengan 10, v_location varchar 2 20 Atlanta, c_com constant number 1400. Petunjuk dalam deklarasi variabel. Aturan penamaan. Variabel diberi nama sesuai dengan aturan, misal vname merepresentasikan suatu variabel, jadi nama dari variabel selalu diawali dengan v, diikuti dengan underscore, lalu nama variabel, sedangkan c_com merepresentasikan variabel konstanta. Jadi nama variabel konstanta selalu diawali dengan c. Dua variabel boleh memiliki nama yang sama, asalkan terletak pada blok yang berbeda. Nama variabel atau identifier boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel. Misal pada contoh berikut ini,
Declare employee underscore ID number 6. Begin select employee underscore ID into employees underscore ID from employee where last underscore name sama dengan kocar. N. Inisialisasi variabel dan keyword. Sintak untuk inisialisasi variabel identifier sama dengan XBR. Contoh inisial variabel v_date sama dengan 01 Januari 2001. Inisialisasi variabel dapat juga dengan menggunakan keyword default. Untuk contoh sebelumnya bisa ditulis sebagai v_date default 1 Jan 01. Jika suatu variabel harus berisi suatu nilai atau tidak boleh kosong atau nol, maka digunakan keyword not null. Sebagai berikut contohnya. Tipe data skalar. Variabel yang memiliki tipe data skalar memiliki nilai tunggal tipe data yang termasuk skalar, yaitu number, karakter, date, boolean. Contoh deklarasi variabel seperti berikut ini. Buat juga tipe data base skalar, deklarasi variabel skalar, atribut person type. Atribut person type digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Deklarasi variabel dengan atribut person type. Sintak untuk deklarasi variabel dengan atribut person type dapat dilihat di tab berikut ini. Dan contoh penggunaannya. Deklarasi variabel boolean, tipe data komposit dan loop, LOB atau large object. Tipe data komposit memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Tipe data komposit dikenal dengan istilah collection, terdiri dari table, record, nested table, dan vary. Sedangkan tipe data LOB dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak struktur, misal teks, grafik, image, video, dan suara. LOB juga mensupport random access terhadap data, yang termasuk tipe data LOB, BLOB, BVFILE, dan NCLOB. Variabel bind. Bind variabel merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variabel bind dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PLSQL. Cara deklarasi bind variabel sebagai berikut ini. Contoh melakukan referensi terhadap bind variabel digunakan tanda titik 2. Contoh penggunaan bind variabel sebagai berikut ini. Kemudian DBMS output line. Bind variabel selain ditampilkan dengan print, juga dapat ditampilkan dengan blok PLSQL dengan menggunakan fungsi standar yang disediakan oleh Oracle, yaitu DBMS output line. Untuk menggunakan fungsi ini, server output harus di set on. Dapat dilihat pada contoh berikut ini, set server outbound. Kemudian di sini digunakan output line. Ringkasan, blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Deklarasi, bagian yang dapat dijalankan, bagian penanganan kesalahan. Ada 3 tipe blok dalam SQL, yaitu anonymous, prosedur, dan function PLSQL. Identifier, definisi pada bagian deklarasi merupakan tipe data skalar, composite, reference, atau LOB. Dapat menggunakan struktur dari variabel lain atau objek database yang lain. Variabel yang dideklarasikan pada lingkungan eksternal, misal SQL plus disebut dengan host variabel. DBMS output line dapat digunakan untuk menampilkan data dalam blok PLSQL. Latihan soal. Nomor 1. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini. Mana yang legal dan mana yang ilegal. Di sini terdapat ada 4. Yang A, declare VID nomor 4. Yang B, declare v_x, v_y, dan v_z. Varchar 2, 10. Declare. Yang C, declare v_birthday, birthdate, date not null,
Yang D, declare v underscore in stock boolean sama dengan 1. Kita lihat di sini. Untuk yang A, maka successful complete. Kemudian untuk yang B, terjadi error pada baris kedua karena simbol having was substitute for tanda ini untuk continue. Kemudian yang C, terdapat error juga pada baris 2 karena variabel declare not null. Kemudian yang C, next saya yang D berikut ini. Dapat error juga pada line 2 untuk karena expression is of wrong type, boolean ini tak boleh. Kemudian item ground dan statement equivalent. Kemudian nomor 2, pada tiap assignment berikut ini yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid. Kemudian nyatakan tipe datanya. Berikut ini yang A valid, tipe hanya date. Kemudian yang B valid, tipe datanya varchar 2. Yang C tidak valid, varchar 2 tidak bisa dilakukan operasi sum. Dan yang D valid, tipe datanya not boolean. Yang E valid dengan data type-nya number. Dan yang F valid, data type-nya varchar 2. Nomor 3, buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bin variable dan perintah print untuk menampilkan. Cara kedua menggunakan DBMS output line. Buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel yang masing-masing nilainya berikut ini. Kita dapat lihat pada CMD berikut ini, yaitu yang pertama variabel v kata varchar 200 karakter ini bikin v underscore kata, yaitu kita masukkan I love Oracle n. Maka ketika kita print v kata, maka akan tampil I love Oracle. Nah, untuk yang kedua, kita set saver output on, kemudian declare v kata varchar dengan 200 karakter maksimal, bikin v kata, masukkan I love Oracle, kemudian DBMS output line, memanggil v underscore kata in n, maka ketika di enter akan tampil I love Oracle. Pemrograman dengan PLSQL. Tujuan pembelajaran: memahami bagian executable dari PLSQL block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok yang bersarang atau nested block. Sintak PLSQL. Baris-baris statement dalam PLSQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: delimiter, identifiers, literal, dan komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PLSQL, meliputi konstanta, variabel exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier: maksimal 30 karakter, harus mulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka
simbol dolar, underscore, dan data bilangan, plus atau min. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database, bukan merupakan reserved word atau keyword. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal sebagai berikut ini. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PLSQL block dalam file, script, atau SQL plus prompt. Komentar yang terdiri dari suatu baris menggunakan tanda minus 2 kali, sedangkan komentar yang terdiri dari lebih satu baris menggunakan simbol dan untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PLSQL. Sebagai besar, fungsi SQL juga valid pada PLSQL. Sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PLSQL adalah fungsi decoder. Fungsi grup seperti average, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PLSQL sebagai berikut ini. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengonversi tipe data to chart, to date, dan to number. Contoh konversi tipe data dapat dilihat bagi berikut ini. Blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PLSQL ditandai dengan begin, terus diakhiri dengan n. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok begin n yang terletak di dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Contoh ruang lingkup variabel dalam nested block dapat dilihat pada gambar ini. Penentuan ruang lingkup dengan tanda berikut ini. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan ini untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel, seperti pada contoh berikut ini. Operator dalam PLSQL. Macam-macam operator dalam PLSQL adalah logika, aritmatika, concatenation, parenthesis, eksponensial. Contoh penggunaan operator dalam PLSQL: menaikkan nilai counter, mencari nilai boolean, melakukan validasi apakah variabel nomor employee memiliki suatu nilai. Ringkasan, telah dipelajari sintak dari bagian-bagian PLSQL, memahami struktur blok PLSQL dan blok bersarang atau nested block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block, PLSQL programming, yaitu function, konversi tipe data, dan operator. Perhatian soal. Perhatikan kode PLSQL sebagai berikut ini. Kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. A, V, void pada posisi 1, B, V, new log pada posisi 1, V, void pada posisi 2, V, message pada posisi 2, dan V, new log pada posisi 2. Berikut jawabannya. V, void pada posisi 1 yaitu 2, V, log pada posisi 1 yaitu wisdom error, V, void pada posisi 2 yaitu 601, V, message pada posisi 2 yaitu produk 10012 is in stock. Kemudian yang V, new log pada posisi 2 kosong. Buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Gunakan perintah define, kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output line buat programnya. Berikut ini
programnya. Sekian tutorial dari saya, terima kasih.